Oke, kawan-kawan, ke soal pertidaksamaan yang berikutnya, pertidaksamaan terkait dengan harga mutlak. Nah, dari bentuknya ini artinya teman-teman kan bisa merubahnya menjadi harga mutlak dari X min 1. Ini kita pindahkan yang negatifnya berarti jadi harga mutlak plus. Ya, harga mutlak plus harga mutlak X kurang dari 3. Nah, dari informasi ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman lihat tuh, ada pembuat 0 untuk nilai mutlak yang ada di dalam sini, yaitu X min 1-nya itu. Karena setiap nilai mutlak itu kan pasti bernilai positif, ya kan? Berarti kita cari pembuat 0-nya untuk X min 1, kita buat pembuat 0-nya itu berarti akan kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, artinya ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. X sama dengan 1. Artinya di sini teman-teman ada, ini batas saja ketika dia posisinya adalah 0. Jadi ke kanannya pasti positif, ke kirinya pasti positif. Ke kanannya 1 ya. Jadi ini ada garis bilangan, ini 1, di kanannya ini akan menghasilkan nilai positif, ke kiri juga positif. Cuman ini tok aja yang 0. Gitu. Karena di dalam harga mutlak itu pasti masuk nilainya positif. Sehingga dari sini kita punya dua nilai, yaitu X-nya itu lebih besar 1 atau ini lebih besar sama dengan 1, terus X yang lain adalah kurang dari 1. Oke, sip. Nah, ada dua. Nah, sekarang dari batasnya itu artinya teman-teman ini punya tiga daerah yang harus dibuktikan nanti. Jadi ketika di sini adalah nilainya itu 1 ya, berarti ada 0 sama 1 tuh yang jadi patokan tuh, 0 sama 1. Nah, ini ada 3 daerah kalau kita lihat tuh. Nah nanti garisnya putus-putus atau enggak, nah ikut atau enggak, nah seperti itu. Artinya gini ada 3, yaitu ketika ini negatif di daerah sini, di daerah antara ini, dan daerah lebih dari 1. Nah, kita coba cek satu-satu. Dari yang lebih, kurang dari 0. Jadi kalau kita kurang dari 0, artinya bilangannya X-nya negatif. Oke, X negatif dari X dari bentuk X min 1 harga mutlak ditambah harga mutlak X kurang dari 3, ketika ini X-nya negatif, maka teman-teman akan mendapatkan negatif X min 1 dikurangi, ini ditambah ya, ditambah ketemu min, berarti ini adalah min X. Nah, kurang dari 3. Sehingga dari sini kita punya nilainya adalah negatif, langsung aja boleh atau tak jabarkan dulu, berarti bisa ini min X, ini min 1 jadi plus 1 kurang dari 3. Berarti min 2X itu kurang dari berapa? 2. Nah, dari sini maka teman-teman akan mendapatkan nilai sama dengan X. Nah, ini negatif teman-teman. Artinya kan sebenarnya ada di dibagi atau dikali negatif setengah nih. Ini kita kali dengan negatif setengah gitu aja ya. Biar ini perkalian, dikali negatif setengah biar yang sebelah kiri jadi positif, maka yang duanya ini juga dikali min setengah, ketemunya min 1. Ingat, karena perkaliannya dengan negatif maka tandanya berubah. Nah, ini yang pertama, X lebih dari min 1 dan X kurang dari 0. Artinya dari sini daerahnya jelas terlihat bahwa nilainya itu adalah ini min 1, ini 0, berarti daerahnya adalah di sini teman-teman. Nah, ini daerah yang sesuai antara X kurang dari 0 dan X lebih dari min 1 adalah garis bilangannya seperti itu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ketika kondisinya X-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Jadi di antara ini, nah di antara ini tadi yang tak kasih warna arsiran tuh di kanan pojok atas. Oke, perhatikan itu. Nah, di antara itu posisinya dengan keadaan seperti ini, maka nilai X itu adalah apa? Pecahan. Oke, pecahan yang kurang dari 1. Artinya apa? Ketika dari situ kita lihat X min 1, tak tuliskan kembali nilai mutlak X kurang dari 3. Ingat, kurang dari 1 nilai X, maka hasil di sini itu pasti akan menghasilkan nilai negatif karena X-nya kurang dari 1, ya enggak? Negatif. Sementara yang di sini posisinya apa? Positif, tetap positif, berarti plus X tetepan. Gitu, plus kurang dari 3. Nah, dari sini akan teman-teman dapatkan bahwa nilainya adalah 1 kurang dari 3. Betul. Ya udah, selesai. Berarti dari situ yang jadi patokan adalah cuma ini aja. Nah, berarti ini cocok. Berarti cuma ini saja. Berarti garisnya itu adalah berapa tuh? Dari 0 sampai berapa? Sampai 1. Berarti ini daerahnya. Nah, dari 0 sampai 1. Oke, sekarang yang berikutnya, yang ketiga itu adalah ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 1, di atasnya 1.
berarti bilangannya adalah positif. Maka nilai dari harga mutlak X plus 1, harga mutlak X min 1 ditambah dengan harga mutlak X yang kurang dari 3 dengan nilai X-nya lebih dari 1 tuh positif. Maka di sini kita akan dapatkan bahwa ini tetap positif, terus di sini juga positif, kurang dari 3. Maka kita dapatkan 2X itu kurang dari 2. Sehingga X itu kurang dari, berapa tuh? Sorry, kok 2? 4, ini 4. Nah, maka ini X kurang dari 2, Oke. Sehingga dari daerah ini, maka teman-teman akan mendapatkan yang ketiga itu adalah, tak geser ke sini, tak ke atas saja. Nah, berarti yang ketiga itu adalah Z, itu antara X kurang dari 2 dan lebih dari 1, berarti ada 1 sampai 2 di sini. Nah, ini ikut gini, berarti daerahnya yang di sini. Oke, nah sekarang tinggal gabungkan teman-teman, dari ini sama ini digabungkan. Artinya apa? Gabung semua. Berarti di situ ada min 1 sampai 0, digabungkan berarti di sini ada min 1 sampai 0. 0 sampai 1, 1 sampai 2. Nah, ini adalah gabung semua tuh daerahnya. Dari 1, 2, dan 3 itu digabung semua. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah min 1, pojok ke atas naikin. Berarti A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan di situ. Pertanyaannya adalah 2A plus B. 2A plus B. Artinya 2 kali min 1 ditambah B-nya 2. Ketemunya adalah 0. Jawabannya di pilihan C. Oke, kawan-kawan, pertidaksamaan nilai mutlak berikutnya. Di sini adalah ada harga mutlak dari X plus 1 kurang dari 2 per X. Artinya kalau ini diubah dalam satu ruas kan bentuknya menjadi X plus 1 harga mutlak dikurangi 2 per X yang kurang dari 0. Pertama itu. Nah, sekarang kita bisa menjumlahkan itu, artinya dibikin pecahan yang penyebutnya sama, dibikin X berarti ada X kali X, ini dikaliin dengan harga mutlak X plus 1 yang di sini tetap 2 per X kurang dari 0. Oke ya. Nah, dari sini ada batas-batas nilainya. Kita coba cek batasnya. Batas siapa dari harga mutlak itu? Harga mutlak yang ada di X plus harga mutlaknya X plus 1 itu. Maka X plus 1 itu kita umpamakan sama dengan 0 batasnya ya. Hanya batas saja. Berarti di situ X-nya adalah sama dengan negatif 1. Itu batasnya. Jadi di antara di bawahnya min 1 itu nanti akan menghasilkan positif, di atasnya negatif 1 juga positif untuk harga mutlak itu. Nah, kecuali min 1 nanti akan menghasilkan 0. Nah, itu batasnya. Nah, sekarang dari nilai batasnya negatif 1 ini, dari batas negatif 1 ini, artinya kan ada kondisi ketika X-nya itu kita ambil yang lebih dulu ya, bolehlah kita ambil yang lebih dulu, lebih dari negatif 1. Dan negatif 1 berarti nilainya dia adalah bisa positif. Nah, berarti bisa positif artinya di sini kita bisa tuliskan yang nilai dari X, nilai mutlak dari X plus 1 dikurangi 2 per X, dari mana yang ini ya. Nah, ini kalau kita gabungkan kan hasilnya jadi yang ini. Oke, nah itu adalah kurang dari 0. Oke, sip. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa karena X-nya positif, maka di sini ada X kalikan X plus 1 min 2, X kurang dari 0, per X kurang dari 0. Oke, nah sehingga dari sini teman-teman kita bisa langsung jabarkan, berarti ada X kuadrat plus X min 2 dibagi X kurang dari 0. Bisa difaktorkan, oke kita ke sebelah. Kita faktorkan berarti ada X kalikan X yang hasilnya 2, pasti ada 2, 1, ini positif, ini negatif. Karena plus 1 ini di sini. Nah, sip. Nah, oke. Sekarang adalah yang penyebutnya. Penyebutnya tetap X, ini adalah kurang dari 0. Sip, dari sini ada batas-batas nilai. Jadi batas nilainya pembuat nolnya itu adalah ini X sama dengan 1 dari sini. Dapatnya, terus dari sini ketemunya adalah X sama dengan negatif 2, pembuat nolnya ya, pembuat nolnya, terus yang di sini adalah X sama dengan 0, X sama dengan 0, nah ini tetap 0 tuh, batasnya, batas atau pembuat nolnya, berarti artinya di sini bisa kita tuliskan negatif 2, 0, dan 1. Nah, ada batas-batas di situ, sekarang tinggal kita uji cobakan aja, masing-masing di situ nilainya apa. Nah, sambil bayangin ya, teman-teman sambil membayangkan, ketika ini kita ganti jadi min 1, misalnya di daerah yang sini min 1 nih.
atau kurang dari ya kayak misalnya ini ya dari sebelah kiri sekalian ya, kita ambil di sini negatif 3 katakanlah. Ada negatif 3, kita substitusikan ke sini. Berarti ada berapa tuh? Teman-teman sambil bayangkan ya. Berarti di situ ada ketika X-nya sama dengan negatif 3. Maka sambil bayangkan berarti di situ ada negatif 4 yang dikalikan dengan berapa tuh? Dikalikan dengan min 1 dibagi dengan min 3. Yang atas positif, bawah negatif. Berarti hasilnya negatif. Oke, artinya di sini nilainya adalah negatif. Tak kasih tanda negatif. Oke, kita hapus. Itu ketika X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita ke daerah yang berikutnya di sini. X-nya itu ambil aja X-nya adalah berapa tuh? X-nya oke, batasnya adalah di sini ya, 1 ya. Kita ambil X-nya adalah ini, batasnya 0 nggak bisa ya, ke sini. 0, X-nya 0 tuh. 0 atau ya X-nya 0. Kita ambil X-nya 0. Ketika X-nya ambil 0 berarti nggak bisa. Ya kan? Karena yang bawah nggak bisa, berarti kita ambil yang lain. Berarti di sini misalnya kita ambil min 1. X-nya min 1. Min 1 itu berarti kita peroleh nilainya adalah min 2 dikali berapa? Dikali 1 dibagi min 1. Ini negatif bagi negatif, positif. Berarti di sini nilainya adalah positif. Oke, terus yang kita ambil nilai lagi berikutnya antara 0 sampai 1 ada nilai ambil aja setengah, ini tak hapus ya. Ketika X-nya setengah, ini hanya ore-ore aja, artinya teman-teman bisa menghapuskan. X-nya nilainya setengah tuh, dimasukkan ke fungsi itu, berarti di sini ada negatif, ya enggak? Ini negatif tuh, karena setengah dikurangi 1. Terus di sini nilainya adalah positif, berarti ada negatif kali positif. Di bawah dibagi positif, setengah kan, negatif bagi positif negatif, berarti di sini negatif. Otomatis di sini pasti positif lagi. Coba aja. Nah, gitu. Oke, berarti ada selang-seling seperti itu, teman-teman. Nah, artinya uji coba untuk daerah-daerah yang sudah kita tuliskan di situ dapat kita buat untuk menjadi penentu ininya, daerah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat tuh. Artinya yang sesuai dengan permintaan, yaitu yang negatif tadi, itu adalah ketika X-nya itu kurang dari negatif 2 atau X-nya itu antara 0 sampai 1. Kan gitu, antara itu aja. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita coba cek. Untuk X yang berikutnya adalah ketika ini tadi sudah yang lebih dari negatif 1, sekarang yang kurang dari min 1. Ketika kurang dari min 1, berarti kondisinya yang di sini set itu berarti ada, tak tulis kembali, kita tuliskan ulang kembali, ada min 2 dibagi X kurang dari 0. Ingat, kurang dari min 1 berarti nilainya negatif. Artinya di sini X ini min. Jadi nanti di sini nilainya adalah minus. Artinya ada min X min 1. Sekalian tak min kan dilepasin aja 2 dibagi X. Berarti dari sini kita punya nilainya adalah kali ini ya. Berarti ada negatif X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dibagi X. Nah, atau teman-teman ini kurang dari 0, ini kurang dari 0. Atau ini bisa dituliskan X kuadrat plus X plus 2 ya per X, karena kita kali ini negatif berarti tandanya berubah lebih dari 0. Teman-teman perhatikan, nilai yang di atas di sini itu adalah definite positif. Kenapa definite positif? Karena setiap nilai X yang bisa kita substitusikan ke sini itu pasti akan menghasilkan nilai positif, berarti definite positif. Otomatis ini pasti positif. Artinya X di sini pasti harus positif karena lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari 0. Nah, sekarang teman-teman lihat antara X kurang dari 1 yang di atas itu. Nah, ini ada min 1 sama 0, ini kurang dari min 1 sama lebih dari 0. Kalau kita gabungkan, ini nggak membentuk irisan, tidak ada irisan. No, tidak ada irisan. Sehingga bisa disimpulkan ini tak usah, nggak cukup. Nah, artinya di situ adalah merupakan himpunan kosong. Jadi himpunannya adalah himpunan kosong, nggak ada. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa batas antara nilai yang masuk antara penyelesaian yang di awal tadi sama yang di sini itu diperoleh ketika ini aja. Berarti di situ adalah yang syarat pertama tok. Berarti yang di sini saja 0 sama 1 gitu. Berarti dari sini kita bisa tuliskan bahwa nilai A-nya adalah 0 dan nilai B-nya adalah 1. Tinggal kita ke pertanyaannya. 2A ditambah B. 5B. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 5. Berarti dapatnya adalah 5. Jawabannya adalah di mana tuh? Jawabannya adalah di, oh ini harusnya dicek nanti. Jawabannya adalah positif 5. Positif 5 teman-teman. Gitu.
Oke kawan-kawan, soal pertidaksamaan berikutnya. Ini ada 2x min 1 dikuadratkan dikurangi a kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 4x. Dimana penyelesaiannya adalah x yang merupakan bilangan real dengan batas ini ada p yang kurang dari sama dengan x dan x-nya kurang dari sama dengan q. Pertanyaannya adalah p plus q. Artinya kita tinggal mencari penyelesaian atau nilai x yang sesuai berapa. Nah, dari sini kita mainkan. Hanya yang di sini bisa kita kuadratkan dulu, berarti dapatnya berapa? 4x kuadrat dikurangi kali ini dikali 2, itu kan? 2x kali min 1 kali 2 berarti min 4x. Terus yang ujungnya adalah negatif 1 dikuadratkan plus 1. Dapat di situ. Nah, lalu yang di sini ada min a kuadrat. Kurang dari ini kan? Nah, kalau misalnya kita pindah ruaskan sekalian berarti ada min 1 ditambah 4x kurang dari 0 sama dengan. Nah, gitu. Oke ya. Ruas kanannya kita pindahkan ke kiri sekalian. Berarti dari sini kita dapat 4x kuadrat, ada yang lain? Tidak ada, 4x kuadrat saja. Terus negatif 4x ini ada temen nggak? Oh ada nih, 4x. Berarti ini habis ya, jadi 0. Oke, jadi 0. Terus ini ada 1 nih, 1 positif, ini 1 negatif. Berarti habis juga jadi 0, artinya tersisa 4x kuadrat min a kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan teman-teman. Karena bentuknya adalah selisih kuadrat, ya nggak? Berarti ada 2x plus a sama 2x min a. Nah, dari sini kita punya pembuat nolnya. Artinya kita bisa mencari pembuat nolnya. Yaitu di sini berarti dapatnya x itu adalah sama dengan berapa tuh? X-nya adalah pembuat nolnya dulu, berarti adalah berapa? Negatif a per 2. Negatif a per 2 atau setengah a. Lalu yang berikutnya yang dari sini itu adalah x-nya itu a per 2 positif. Nah, berarti ada 2 tuh. Daerahnya sekarang, daerahnya yang mana? Berarti daerah penyelesaiannya itu adalah negatif setengah a, berarti ada di sini negatif setengah a sama setengah a. Kan ini gitu kan, ini kan hasilnya setengah a. Ini adalah negatif setengah a, kan hasilnya gitu. Bisa dijabarkan seperti itu. Nah ini ada 0 nih, ini batasnya. Teman-teman lihat aja, ketika substitusikan aja 0. Ketika x-nya 0, ketika x-nya 0 di situ, nah, berarti dapat berapa tuh? Dari mana ini nih? Nah, ini ketika x-nya 0 berarti ada negatif a kuadrat. Ini pasti positif. Ketemu negatif berarti di sini adalah negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Artinya daerah penyelesaiannya adalah yang di sini. Antara itu berarti x-nya itu adalah lebih dari sama dengan negatif setengah a dan ini kurang dari setengah a positif. Berarti dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Q. Oh berarti P-nya ini, Q-nya ini. Pertanyaannya adalah P ditambah Q. Tinggal ganti aja. Oh berarti ada negatif setengah A ditambah setengah A. Berapa ini? 0 habis. Jawabannya adalah di pilihan C. Nah kawan-kawan, soal pertidaksamaan ada terkait dengan bentuk logaritma. Di sini ada nilai X log dari x kuadrat plus x min 12 dibagi x kuadrat plus x plus 12 yang terdefinisi untuk nilai A sampai B. Nah, kita lihat di sini. Untuk syarat dari sebuah logaritma yang terdefinisi itu artinya dia punya suatu nilai. Itu kan ada nilainya, itu terpenuhi ketika bilangan basisnya ini, x-nya itu berarti yang ini ya syarat dari, tak tulis dulu syarat logaritmanya dulu. Yang pertama adalah nilai x-nya itu harus lebih dari 0 tapi tidak boleh sama dengan 1. Sehingga dari bentuk ini 2 lebih dari 0 sama dengan 1. Kalau kita gambar dalam garis kan gini, berarti ini ada 0, ini ada 1 gitu. Lebih dari 0 berarti ke sana tapi satunya nggak ikut, terus lanjutin lagi. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwa nilainya untuk x-nya itu adalah antara 0 sampai 1 dan x-nya itu lebih dari 1. Jadi berhenti di 1, satunya enggak. Gitu. Nah, sekarang kita bawa. Nah, itu syarat pertama, syarat untuk bilangan basisnya. Terus untuk syarat numerusnya, namanya numerus itu yang di dalam sini. Itu adalah numerus. Syarat numerusnya itu harus merupakan positif, ya kan? Jadi kalau ada x log a, oke, ini syaratnya a-nya itu harus lebih dari 0 gitu. A-nya harus lebih dari 0. Maka dari sini syarat yang kedua bisa kita tuliskan x kuadrat plus x min 12 dibagi x kuadrat plus x plus 12 itu harus lebih dari 0.
Nah, teman-teman lihat yang atas itu bisa kita faktorkan, ya nggak? Kita faktorkan berarti kalau 12 itu perkaliannya yang jumlahnya 1 adalah 4 dan 3. 4 kali 3 12, 4 kurangi 3 adalah 1, berarti ini plus, ini min. Yang bawah itu nggak bisa difaktorkan, tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa tak kasih tanda warna yang lain biar kelihatan. Ini merupakan bilangan definite positif. Kenapa? Karena A-nya ini, isi punyanya X kuadrat itu lebih dari 0. Kedua adalah nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi kalau ini ada perpaduan seperti ini, maka nilainya sama saja dengan definite positif. D apa ya? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, itu nilainya kurang dari 0. Dia pasti definite positif. Definite positif adalah semua nilai X, jadi semua nilai X itu kalau disubstitusikan ke persamaan itu, dimasukkan ke situ, pasti akan menghasilkan nilai positif. Sehingga bisa kita teruskan bahwa di sini bisa kita tuliskan ini plus gitu aja. Nah, sehingga dari bentuk yang ini kita punya batas nih, batasnya adalah 3 dan X sama dengan negatif 4. Nah, sehingga tak garis lagi, nanti mudah-mudahan cukup. Nah, ini ada negatif 4 dan 3. Oke, ada negatif 4 dan 3. Lalu ada 0, ini ada 0 sama 1 tuh. Ada 0, 1, berarti ini tak tulis ini ada 0, terus ini ada 1. Enggak aja gitulah. Batasnya seperti itu. Nah, ini kita ujikan. Nilai-nilai yang ada di situ diujikan. Misalnya nih, kita ambil X-nya sama dengan X sama dengan negatif 5. Di daerah sini ada negatif 5, nilai ini negatif 5 tuh. Negatif 5 kalau kita substitusikan ke ke persamaannya, ke si X-nya ini disubstitusikan ke ini. Nah, X kuadrat plus X min 12 itu akan menghasilkan nilai berapa? 25 dikurangi 5. Positif ya. Ini akhirnya positif tuh. Aman ya? Nah, artinya nanti di sini kan ada 25 dikurangi 5 kurangi 12. Ore-orenya di atas ya, teman-teman ya. Itu nanti akan menghasilkan nilai positif. Oh, berarti di situ positif. Lalu di antara 4 sampai 3 ini, di antara 4 sampai 3 nih, di sini aja. Nah, langsung ler. Gitu. Nah, di 4 sampai 3, nanti tinggal digabungkan ya. Ini yang belum. Nah, yang 01 belum tuh. Woi, masuk salah ke pusat semua. Tak balikin lagi garisnya. Nah, kita menguji yang ini dulu. Berarti di situ bisa kita ambil X-nya 0. Paling gampang ambil X-nya 0 ya. Ambil X-nya 0, disubstitusikan ke sini, digantikan ke sini. Nah, ini ya, ke sini tuh mana? Nah, ke situ. Ke yang X kuadrat plus X min 12 ini akan menghasilkan nilai negatif. Berarti di sini adalah negatif. Otomatis di sini pasti positif lagi. Gitu. Oke, daerahnya adalah seperti itu. Yang diminta adalah yang positif. Berarti bisa kita arsirkan ini adalah yang memenuhi. Gitu. Nilainya adalah seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita padukan tuh. Nah, kebetulan yang ini nggak memenuhi ya, karena ini min tuh. Nah, ini nggak memenuhi, berarti di antara ini 0 sampai 1 ini, 0 sampai 1 nggak memenuhi. Nah, sekarang dimasukkan untuk yang syarat tadi, X-nya lebih dari 7 di situ. Ada X lebih dari 7, artinya ada grafik, ada gambar garis yang berikutnya, kurvanya berarti yang di sini sesuai tuh. Nah, yang sesuai mana? Nah, ini dibarisin. Nah, gitu. Berarti yang sesuai yang mana? Kayak gitu. Kurang dari 7, sorry. Nah, makanya nggak ada nih. Nah, ini adalah kurang dari 7, berarti turun ke bawah. Nah, sip. Artinya di situ bisa kita lihat bahwa irisannya adalah di sini. Nah, irisannya adalah X-nya itu adalah lebih dari 3 dan kurang dari 7. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai A-nya itu adalah 3 dan B-nya itu adalah 7. A-nya 3, B-nya 7, sehingga B min A itu 7 kurangi 3, ketemunya adalah 4, ada di jawaban D. Oke kawan-kawan, soal terakhir untuk pembahasan terkait dengan soal pertidaksamaan yang kawan-kawan punya, bang soalnya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada batas nilai X adalah A sampai B, merupakan solusi dari X kuadrat plus 2X plus 2 dibagi X kuadrat plus X kurang dari 0. Pertanyaannya, berapakah nilai A plus B-nya? Nah, pertama kita lihat nih, ada persamaan kuadrat yang di atas. Ini bisa kita lihat nilai A-nya A-nya lebih dari 0. Ya kan? Nah, kita lihat D-nya. D-nya berapa? Berarti B kuadrat min 4AC. Nah, sambil teman bayangkan, berarti B kuadrat min 4AC-nya di situ adalah 4, ya, ini dari sini dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A kali C, berarti kali 1 kali 2. Terlihat bahwa nilainya ini adalah kurang dari 0. Berarti ada 2. A-nya lebih dari 0
dan D-nya itu kurang dari 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini merupakan bilangan definite positif atau persamaan definite positif. Artinya setiap nilai X yang kita gantikan ke sana akan menghasilkan nilai positif. Sehingga teman-teman bisa langsung tuliskan ini pasti positif. Tinggal yang bawah kita faktorkan, berarti kita dapat ada X plus 1 dikalikan dengan X. Kurang dari 0. Nah, dari sini artinya kita punya pembatas atau pembuat nolnya tuh. Ada dua, berarti X-nya sama dengan 0 ini. Atau ini, X-nya sama dengan negatif 1. Ada dua tuh. Nah, biar kurang dari 0, yang dimintakan kurang dari 0. Sementara yang di atas itu sudah positif. Berarti yang bawah diminta negatif kan gitu. Berarti yang bawah minta negatif. Oke, kita bikinkan garis bilangannya. Berarti di situ ada negatif 1 dan 0. Ini batasnya. Nah, teman-teman bisa ngecek pemisalannya. Misalnya kita ambil yang daerah paling gampang mana? 1 ya. Paling gampang 1 nih. Ambil 1 lah. 1 di atasnya 0. Berarti ketika ini dimasukkan nilai 1 itu disubstitusikan ke situ, maka akan menghasilkan nilai positif. Otomatis di sini negatif, ini pasti positif. Nah, yang diminta tadi adalah negatif karena biar hasilnya kurang dari 0 tadi. Berarti di sini harus negatif tuh yang bawah. Berarti yang di sini negatifnya. Nah, sampai sini. Berarti X-nya itu adalah lebih dari -1 dan kurang dari 0. Nah, sehingga dari sini kita lihat sudah ketemu bahwa ini adalah nilai A-nya, di sini adalah nilai B-nya. Nah, tinggal ke pertanyaan, A plus B berapa? Nah, pertanyaan adalah A plus B, A-nya -1 ditambah B-nya adalah 0. Hasilnya negatif 1. Ada di pilihan jawaban D. Itu kawan-kawan, terima kasih.